you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul. Hai teman-teman, saya Andika Ria Andini akan menjelaskan definisi dan unsur-unsur hiperbola. Hiperbola merupakan kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap titik tertentu, yaitu titik fokus selalu tetap. Jika teman perhatikan lagi gambarnya, hiperbola itu secara umum merupakan bangun datar yang diperoleh dengan mengiris bangun ruang kerucut yang saling bertolak belakang. Kemudian memotongnya dengan tegak lurus, tetapi tidak memotong puncaknya. Nah, jadi apa aja sih unsur-unsur yang membentuk hiperbola itu? Jadi, pertama kita harus ketahui hiperbola terbagi menjadi dua. Yang pertama, hiperbola dengan sumbu nyata horizontal seperti gambar ini, dan yang kedua, hiperbola dengan sumbu nyata vertikal. Nanti akan jadi seperti ini. Sumbu X-nya di sini sumbu Y. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama dulu. Yang unsur-unsur yang pertama yaitu hiperbola dengan sumbu nyata horizontal. Karena sumbu nyatanya horizontal, maka sumbu nyata, ini dia sumbu nyata yang berwarna kuning ini, sejajar dengan sumbu X. Kita sebut dia ruas garis AB. Kemudian kita lihat ada titik tengah dari ruas garis ini, dinamakan titik pusat hiperbola. Nah, dari titik pusat, kita lihat lagi garis yang berwarna biru, vertikal, yang disebut dengan sumbu imajiner tegak lurus terhadap sumbu nyata. Lalu ini apa? Ini merupakan perpanjangan dari ruas garis AB yang disebut dengan sumbu utama, dan perpanjangan terhadap ruas garis CD atau sumbu imajiner disebut sumbu sekawan. Lalu ada apa lagi? Kita lihat di sini ada yang namanya titik puncak. Titik puncak perpotongan hiperbola dengan sumbu utama. Kita lihat di sini titik puncak A, titik puncak B itu berjarak dengan titik pusat bernilai A. Begitupun dengan ini, A ke P itu nilainya A. Lalu kita lihat di sumbu imajiner. Di sumbu imajiner ini jarak titik C ke pusat itu bernilai B. Begitupun jarak titik D ke P juga bernilai B. Selanjutnya ada titik fokus. Nih, F1, F2. Di mana titik fokus terdapat garis yang tegak lurus dengan sumbu utama. Tegak lurus terhadap sumbu utama yang disebut latus rectus. Begitupun dengan titik fokus sebelahnya. Ini disebut juga dengan latus rectus. Perhatikan jarak titik F1, ya, F2 ke pusat. Itu kita sebut dengan C. Ya, jarak ini ke sini itu kita sebut dengan C. Jadi, untuk menentukan nilai dari suatu hiperbola atau persamaannya nanti, maka kita harus ingat posisi ini dan juga berlaku teorema Pythagoras. Jika kita sudah tahu nilai ini ke sini itu A, ini B, ini ke sini C, maka kita tahu titik B itu A, 0, titik A min A, 0, titik D 0, min B, titik C 0, B. Begitupun juga dengan C, C, 0, min C, 0. Lalu ada apa lagi? Di sini kita lihat ada garis yang melewati titik pusat, nah, dan menyinggung hiperbola. Jauh tak terhingga. Itu disebut asymptot. Di sini ada direktris, yaitu garis arah, berada di antara pusat dan puncak yang tegak lurus dengan sumbu utama. Untuk jaraknya, direktris ke pusat, rumusnya A kuadrat per C. Lalu, untuk panjang latus rectum, itu 2B kuadrat. Jaraknya sama kan? 2B kuadrat per A. Dan untuk eksentrisitas. Apa itu eksentrisitas? Eksentrisitas perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyata. Itu rumusnya E sama dengan, perbandingannya ya, E sama dengan C per A. Nah, jadi
hiperbola itu memiliki persamaan bentuk umum. Yang ini hiperbola dengan sumbu nyata horizontal, persamaannya itu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan yang vertikal? Jadi kita balikkan karena nanti akan jadi seperti ini kan. Jadi persamaannya itu min x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Begitupun dengan latus rektumnya juga nanti akan berubah menjadi 2a kuadrat per b. Coba kita lihat gambarnya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Tentukan unsur-unsur hiperbola dari elips 9x kuadrat dikurang 16y kuadrat sama dengan 144. Nah, ini kita sederhanakan, bagi sama dengan 144 akan menjadi x kuadrat per 144. Bagi 9 itu 16 dikurang y kuadrat per 9. 144 bagi 144, 1. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa hiperbolanya itu berbentuk horizontal. Karena persamaan hiperbola secara umum nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain itu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan pusat di O 0,0, maka kita dapat menemukan nilai A itu sama dengan 16 kan, ini karena udah dikuadratkan, jadi A itu nilainya 4, B nilainya 3. Jadi di sini yang belum ada itu nilai C kan. Maka dari gambar yang sudah kita pelajari tadi, berlaku teorema Pythagoras. Maka untuk mencari nilai C-nya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita tinggal masukkan saja nilai A. A-nya itu 4 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah 9, hasilnya itu 25. Maka ini nilai C-nya. Maka kita ketahui koordinat titik puncaknya itu, titik puncak di B 4,0. Benar kan? Di sini nilai A-nya itu 4. Jarak titik puncak ke pusat itu nilainya A, maka titik puncaknya itu di B 4,0. Dan A itu di titik min 4,0. Lanjut, kita ketahui juga titik fokusnya. Titik fokus di F2. Kita lihat kan di sini titik fokusnya jarak terhadap pusat itu 5 sama min 5. Maaf, ini kan hasil setelah dikuadratkan. Maka jika tidak dikuadratkan, C-nya itu 5. Lalu kita bisa ketahui lagi itu garis asimtot. Ya, persamaan garis asimtotnya. Nah, digambarkan kita lihat ada dua. Yang pertama, Y sama dengan min B per A X kali X, Y sama dengan B per A dikali X. Itu dari sini kita memperoleh asimtotnya itu Y sama dengan 3 per 4X dan Y sama dengan min 3 per 4X. Nah, lalu kita dapat lagi nilai eksentrisitasnya. Kan perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyata kan, itu rumusnya E sama dengan C per A. Langsung tinggal kita masukkan saja karena kita sudah jumpa nilai A, B, dan C nya. Jadi 5 per 4. Lalu panjang latus rectus, karena dia horizontal kan, latus rectusnya itu 2B kuadrat per A. Jadi 2 dikali B-nya 3 dikuadratkan kan per A. A-nya 4 sama dengan 18 per 4. Nah, dari sini kita sudah dapat mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada pada hiperbola dan kita bisa menentukan nilai yang ada pada unsur-unsur tersebut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan hiperbola dengan sumbu nyata horizontal pada pusat 0,0. Baiklah, saya akan menjelaskan hiperbola dengan sumbu nyata pada pusat 0,0. Pertama-tama kita gambarkan dulu ya, titiknya dulu ya. Kita misalkan titik ini A, B. Nah, kita ambil titik tengahnya, kita misalkan titik ini P. Inilah titik pusatnya teman-teman. P, titik pusat di 0,0. Lalu kita tarik garis ke atas. Ini kita misalkan titik C dan titik D. Titik A, panjang titik A dari titik A sampai titik B ini dinamakan sumbu nyata. Ini sumbu nyata ya, sumbu nyata. Dari titik C ke titik D ini dinamakan sumbu imajiner. Sumbu imajiner ya teman-teman. Lalu kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus dari sumbu nyata ini. Ini juga kita tarik. Ini dinamakan sumbu utama. Sumbu utama. Sama halnya kita tarik garis lurus juga. Ini dinamakan sumbu sekawan. Sumbu sekawan. Oke. Sumbu sekawan. Setelah itu kita buat garis melengkung seperti ini, membentuk parabola ya teman-teman. Nah ini kita tarik juga di sini ya, berarti ada dua. Oke. Setelah kita tarik, dan inilah yang kita maksud dari hiperbola. Sebelum itu saya akan memberitahu persamaan dari hiperbola dengan sumbu nyata pada pusat 0,0, yaitu persamaannya adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini sama seperti elips, tapi cuman elips operatornya dia penjumlahan, kalau hiperbola dia pengurangan. Oke, setelah ini saya sudah memberitahu persamaannya, saya akan memberitahu unsur-unsur pada hiperbola dengan sumbu nyata pada pusat 0,0 ya. Pada titik ini A dan titik B ini dinamakan titik puncak. A dan B dinamakan titik puncak. Titik puncak ya teman-teman. Jarak dari titik A ke P ini adalah A. Sama perihalnya juga P ke B, jaraknya adalah A. B itu sumbu imajinernya, berarti dari titik C ke P ini B. Sama perihalnya juga dari P ke D. P ke D ini B. Ini B juga ya. Dah. Setelah itu kita titik fokusnya kita buat di dalam lengkungan ini ya teman-teman. Di sini kita misalkan di sini nih.
titik fokusnya. Ada 2 ya, titik fokusnya di sini, satu lagi. Terus kita tarik garis lurus. Ya. Terus di sini juga kita tarik garis lurus. Ini kita misalkan titiknya F1 dan F2. Ini kita sebut garis ini kita sebut latus rectum. Sama juga di sini ya. Di sini juga latus rectum. Lalu panjang dari titik fokus ke P adalah panjang dari titik fokus ke B. Ini ya, panjang dari titik fokus ke P adalah C. Sama perihalnya di elips juga. Ini juga panjang F2 ke P adalah C. Oke. Terus ada namanya garis direktris. Ini di antara titik pusat dan titik puncak. Berarti di sini ya. Ini. Oke, dan satu lagi di sebelah kanan. Ini dinamakan direktris. Oke. Ini adalah unsur-unsur dari hiperbola dengan sumbu nyata horizontal di titik pusat 0,0. Panjang dari direktris ke titik pusat ini ya, panjangnya adalah A kuadrat per C, sama perihalnya juga ini ya. Panjang direktris ke titik pusat nih ya, adalah A kuadrat per C. Tadi kelewatan, panjang latus rectum ini adalah 2B kuadrat per A. Ya, satu lagi ya, kelewatan tadi. Hubungan nanti dari A, B, dan C itu nanti ada hubungannya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini nanti ada hubungannya ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari penjelasannya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Kita langsung masuk saja ke contoh soal. Ke contohnya ya, teman-teman. Tentukanlah unsur hiperbola dari persamaan x kuadrat per 16 dikurang y kuadrat per 4 sama dengan 1. Oke ya teman-teman, ini persamaannya. Dari sini kita bisa melihat sudah ada yang diketahui. Yang sudah diketahui adalah A dan B. A nya itu ini kan A kuadrat ini ya teman-teman. Kan persamaan umumnya kan x kuadrat per A kuadrat dikurang y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berarti sudah diketahui A kuadratnya. A kuadratnya sama dengan 16, B kuadratnya sama dengan 4. Berarti A nya sama dengan 4, B nya sama dengan 2. Terus kita mencari C. Tadi kan sudah saya jelasin ada hubungannya. Berarti untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu 16 ditambah B kuadrat 4 sama dengan 20. C kuadrat 20. Berarti C nya 2 akar 5. Sudah dapat C nya ya. Terus dari sini, dari yang sudah kita ketahui ini, A nya sama dengan 4, B nya sama dengan 2, dan C nya sama dengan 2 akar 5. Kita bisa mencari unsur-unsur hiperbola dari yang tadi kita jelasin. Yang pertama,
kita bisa mencari titik puncaknya. Titik puncaknya adalah, tadi kan titik puncaknya jaraknya A, berarti A nya sudah diketahui 4. Titik puncaknya tadi ya, berarti titik puncaknya 4,0 dan min 4,0. Tadi kan ada di jarak B dan ada di jarak A ya, di titik B dan titik A maksud saya. Titik puncaknya kita sudah dapat. Selanjutnya kita menentukan titik fokusnya, titik fokusnya ya teman-teman. Tadi jarak titik fokus ke titik pusat itu adalah C. C nya sudah kita ketahui ya teman-teman, C nya itu 2/5. Titik fokus di F2 ya, berarti tadi kan C nya 2/5, berarti 2/5,0. Dan di titik fokus di F1 dia kan ke arah kiri, berarti negatif ya teman-teman, sama perhalnya dengan titik puncak tadi ya. Berarti C nya kan 2/5, berarti min 2/5,0. Kita sudah dapat titik fokusnya. Kita cari latus rectumnya. Tadi latus rectum jaraknya itu adalah 2B kuadrat per A. B nya sudah kita ketahui, A nya juga sudah kita ketahui, berarti 2 B nya 2/2 per A nya adalah 4, berarti 2 2/2 4/4. Coret sama dengan 2. Latus rectumnya sudah dapat. Terus kita cari directrix. Tadi panjang directrix ke titik pusat adalah A kuadrat per C. A nya sudah kita ketahui, C nya juga sudah kita ketahui. A nya itu adalah 4, dikuadratkan jadinya 16. C nya berapa? 2/5. Kita sederhanai ya, berarti 8/5 kali /5 per /5 sama dengan 8/5 Oke, sudah dapat direktrisnya. Selanjutnya apa lagi yang belum ya? Oh, ini kan sudah diketahui titik pusatnya ya. Di titik pusatnya sudah kita ketahui sama penjelasan seperti awal 0,0. Apalagi yang belum ya? Titik puncak udah, titik fokus udah, latus rectum udah, directrix udah semuanya sepertinya ya. Mungkin ini aja penjelasan dari saya teman-teman. Apabila nanti tidak mengerti atau kurang paham bisa ditanyakan, dan apabila penjelasan saya belepotan mohon maaf. Mungkin itu saja. Nanti contoh soalnya atau latihan soal nanti saya akan berikan di makalah. Teman-teman bisa lihat di makalah. Terima kasih. Oke, baiklah, nama saya Edika Fitriana. Saya akan menjelaskan materi mengenai hiperbola vertikal dengan pusat di O0,0. Nah, sebelum kita lebih jauh mendalami mengenai materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bedanya hiperbola horizontal dengan hiperbola vertikal. Oke, di sini saya sudah membuat dua gambar ya. Yang pertama yang ini adalah gambar vertikal dan yang ini adalah gambar horizontal. Mungkin teman-teman sudah melihat sebelumnya tentang gambar hiperbola ya. Gambar hiperbola itu selalu sama ya. Jadi mau dia vertikal, mau dia horizontal, gambarnya selalu seperti ini. Nah, apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya itu kita lihat dari unsur-unsurnya terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya ya titik pusat. Oke, di sini ada yang namanya titik pusat di masing-masing hiperbola. Nah, titik pusat ini perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X. Nah, yang membedakan antara dua hiperbola ini itu ada dua sumbu. Yang pertama sumbu transversal dan yang kedua adalah sumbu konjugasi. Nah, apa itu sumbu transversal?
Sumbu transversal itu ya sudah saya buat note di sini, itu adalah sumbu utama. Sumbu di mana itu adalah merupakan garis yang melalui titik fokus. Nah, di mana titik fokus nanti kita akan pelajari. Jadi untuk sumbu transversal pada hiperbola vertikal itu dia terletak di sumbu Y ya. Kalau misalnya di horizontal, sumbu transversalnya terletak di sumbu X. Nah, sementara sumbu konjugasi itu adalah sumbu sekawan atau sumbu yang imajiner. Sumbu ini merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu utama. Jadi kan kita tahu bahwa sumbu utama itu adalah sumbu transversal. Untuk hiperbola vertikal, sumbu utamanya itu kan terletak di garis Y ini kan, sumbu Y. Nah, berarti yang tegak lurus dengan sumbu Y ini adalah sumbu X. Nah, inilah sumbu konjugasinya untuk yang vertikal. Kalau horizontal, dia kebalikannya. Sumbu konjugasinya di sumbu Y. Begitu. Kemudian, ada juga yang namanya titik puncak. Nah, titik puncak itu adalah perpotongan hiperbola dengan sumbu utama. Nah, ini kan hiperbola nih ya. Nah, dia pasti punya perpotongan dengan sumbu utama ya, sumbu utamanya. Nah, disinilah terletaknya titik puncak untuk hiperbola vertikal. Untuk hiperbola horizontal, titik puncaknya berada di garis X ini. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan titik fokus. Nah, di mana letak titik fokus itu? Kan tadi kita lihat bahwa sumbu utama itu adalah garis yang melalui titik fokus. Nah, titik fokus itu adalah titik yang berada di titik-titik ini. Jadi di sini dia titik fokus. Dia biasa disebut dengan F. Ya, kalau misalnya titik puncak disebut dengan P. Nah, ada yang F1, F2, ada yang P1, P2 gitu. Di sini juga begitu, sama saja. Kemudian ada yang namanya asimtot. Asimtot itu merupakan garis yang melewati titik pusat dan menyinggung hiperbola jauh tak terhingga ya. Jadi misalnya hiperbolanya diperpanjang nih, itu tetap aja garis asimtotnya itu tuh bakalan tetap seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, dia tuh melewati titik pusat. Itulah namanya asimtot. Kemudian titik-titik yang di sebelah sini nih, yang dia itu merupakan garis yang melalui salah satu titik fokus. Ini dia tegak lurus dengan sumbu utama atau sumbu transversal, disebut dengan latus rectum atau biasa kita sebut dengan LR. Nah, setelah kita mengetahui apa sih unsur-unsur yang terdapat pada hiperbola vertikal ini dan apa sih yang membedakannya dengan hiperbola horizontal, kita pun jadi tahu mengapa kita harus mempelajari persamaan hiperbola pada horizontal dan vertikal. Untuk persamaan hiperbola horizontal dengan pusat di O 0,0 itu sudah dijelaskan oleh teman kita Gabriel. Saya akan menjelaskan hiperbola vertikal dengan pusat di O 0,0. Berikut materinya. Oke, jadi setelah melihat gambar ini, diharapkan teman-teman sudah mengerti di mana titik fokusnya, di mana titik pusatnya, di mana titik puncaknya. Dan sekarang kita akan memasuki materi mengenai hiperbola vertikal di pusat O 0,0. Nah, berdasarkan definisi hiperbola itu, kita harus mencari terlebih dahulu selisih jarak antara titik P, ya ini ada dua titik P, dengan dua titik fokus. Nah, titik fokusnya ini, dua titik fokus, yaitu F1 dan F2, ya. P-nya kita ambil salah satu saja. Sehingga dengan membaca sebuah definisi dari apa itu hiperbola tersebut, kita dapat memperoleh rumus seperti ini, di mana P1 dikali F1, jadi P1 dikali F1 dikurang P1 dikali F2, ya. Ini dimutlakkan. Kemudian P1 kali F1 nya itu menjadi C dikurang A, ini yang sumbu Y nya.
kemudian dikurang A, dikurang negatif C, menjadi plus C. Sehingga kalau misalnya ini dikalikan, ini kan jadi negatif ya, negatif C. C dikurang C kan habis, berarti tinggal negatif A dikurang A menjadi negatif 2A. Kalau misalnya dimutlakkan, dia menjadi positif 2A. Sehingga kita ketahui bahwa jarak selisih tetap dari hiperbola itu ya, jadi jaraknya ini adalah 2A. Oke, jadi setelah kita mencari nilai dari ini, kita simpulkan bahwa D1 dikurang D2 itu nilai mutlaknya itu adalah 2A. 2A itu adalah jarak selisih yang tetap dari hiperbola. Nah, untuk mencari persamaan hiperbola bentuk umumnya, itu kita misalkan ya. Kita misalkan dari gambar ini ada titik PXY ya, dari gambar hiperbola ini kita temui titik PXY. Jadi kita gambar segitiga di sini ya. Nah, untuk D1-nya itu adalah garis ini. Oke, dari P ke F2 ini. Nah, untuk D2-nya dari P ke F1. Nah, sehingga kalau misalnya kita masukkan ke rumusnya ya, D1 dikurang D2. Ini sama D1-nya itu sama dengan ya, kalau kita lihat di sini. Untuk D1-nya itu adalah kalau dari gambar kan garis D1 ini yaitu X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang negatif C kuadrat ya, kurang jadi positif. Baru dikurang dengan D2-nya. D2 adalah X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang C kuadrat sama dengan 2A. Di sini kan sama-sama X kurang 0 ya, berarti X kurang 0 itu kan adalah X. Jadi diturunin aja. Jadi X kuadrat ditambah Y ditambah C kuadrat. Ini sama aja. Kemudian turun lagi. Ini dipindahkan ruas yang bagian ini ke arah kanan. Jadi operatornya menjadi tambah. Kemudian yang bagian sini ini kan sama-sama akar ya, jadi agar akarnya itu hilang kita kuadratin kedua ruasnya. Setelah kita kuadratin, yang bagian sini itu hilang akarnya ya, tinggal X kuadrat ditambah Y tambah C kuadrat, dan bagian sini 2A kuadrat kan berarti 4A kuadrat. Kemudian ini kan ada operator nih, kita nggak bisa langsung turunin yang bagian sini karena ada operator tambah. Jadi kita kaliin, ini 2A dikali 2 dikali akar X kuadrat tambah dalam kurung Y kurang C kuadrat. Hasilnya adalah 4A akar X kuadrat tambah Y kurang C kuadrat. Baru ditambahkan sama akar X kuadrat tambah Y kurang C kuadrat ini dikuadratin. Jadi kan dikuadratin, akar dikuadratin kan hilang. Jadi kita turunin aja. Kemudian lanjut ke sini. Nah, ini kan sama-sama ada X kuadrat ya di kedua ruas. Nah, karena ini sama-sama operatornya sama, jadi kita hapuskan saja ya. Selanjutnya yang bagian sini kita kuadratin. Y kuadrat ya Y kuadrat ditambah 2CY ditambah C kuadrat. Nah, yang ini pindah ruas ke kiri jadi negatif 4A kuadrat dikurang yang ini pindah ruas dikurangkan jadi Y kuadrat dikurang 2CY ditambah C kuadrat sama dengan yang ini, turunin aja. Selanjutnya Y kuadrat ini kan ini ada sama kan, berarti kita kurangin aja. Baru yang ini juga yang C kuadrat dikurang C kuadrat ini hapus saja. Jadi sisanya 2CY ditambah 2CY jadi 4CY dikurang 4A kuadrat. Ini sama aja dengan ini, turunin. Selanjutnya ini kan di kedua sisi nih, sisi kiri dan sisi kanan sama-sama koefisiennya 4 ya. Jadi kita bisa langsung hilangkan koefisiennya jadikan 1.
Nah, untuk menghilangkan akar ini lagi, kita kuadratin lagi kedua ruasnya. Jadi ini A kuadrat, negatif A kuadrat ditambah CY dikuadratin. Yang ini diturunin aja, dikuadratin. Untuk bagian sini kita kuadratin, itu hasilnya A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CY ditambah C kuadrat Y kuadrat. Sama dengan A kuadrat, ini kan akar, dikuadratin, akarnya hilang ya, turun aja. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, dia menjadi A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CY ditambah C kuadrat Y kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat, yang tadi itu kan X kuadrat ditambah Y kurang C kuadrat kan. Y kurang C kuadrat itu kita jabarin menjadi Y kuadrat kurang 2CY ditambah C kuadrat. Lanjut, ini kita turunin aja. Habis itu ini kita kaliin ke dalam ya. Berarti A kuadrat X kuadrat, A kuadrat Y kuadrat dikurang 2A kuadrat CY ditambah A kuadrat C kuadrat. Setelah itu, ini nih kan sama nih, negatif 2A kuadrat CY, di sini juga ada kan, berarti kita tinggal coret aja. Kita turunin, ini juga kita turunin. Selanjutnya yang bagian sini itu kita tukar, kita pindah tempat. Jadi C kuadrat Y kuadrat di sini dikurang dari A kuadrat Y kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang dari yang ini, A pangkat 4. Sehingga kita, ini kan ada Y kuadrat nih ya, kita satukan menjadi C kuadrat kurang A kuadrat dikali Y kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat, itu sama dengan, ini sama-sama ada A kuadrat ya, kita keluarin A kuadratnya dikalikan dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Karena C ini lebih besar dari A, maka diperoleh hubungan C kuadrat dikurang A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Ini seperti Pythagoras ya. Sehingga B kuadrat dikali Y kuadrat dikurang A kuadrat kali X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini sama-sama kita bagi A kuadrat B kuadrat. Jadi kita dapat persamaan hiperbola vertikalnya ini adalah ini. D kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1 untuk persamaan umum hiperbola vertikal di pusat O 0,0. Untuk contoh soal dari materi ini dapat dilihat pada layar laptop. Tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik puncaknya adalah 0,6 dan 0,-6 dan persamaan asimptotnya adalah Y sama dengan plus minus setengah X. Oke, cara menjawabnya kita harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Nah, kita lihat bahwa titik puncaknya itu kan adalah 0,6 ya. Berarti kan 0,A-nya itu bernilai 6. Bisa dilihat di layar laptop. Kemudian asimptotnya Y sama dengan B per AX. Ini kan sudah menjadi rumusnya ya. Jadi kita masukkan aja. Y sama dengan B per 6. 6 itu A ya. Sama dengan setengah. Jadi B-nya sama dengan 3. Sehingga persamaan hiperbola yang terdapat pada penyelesaian ini itu adalah Y kuadrat per 36 dikurang X kuadrat per 9 sama dengan 1. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Saya Erika Fitriana menyerahkan kepada teman yang akan menjelaskan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Edi Arnawati. Baiklah, saya akan jelaskan tentang hiperbola yang horizontal dan berpusat di H, K. Baiklah, di sini saya Edi Arnawati akan menjelaskan tentang persamaan hiperbola horizontal dengan pusat H, K. Di sini saya tidak akan menjabarkan seperti yang teman-teman sebelumnya jabarkan, karena
untuk pusat yang horizontal dengan H, K ini hampir sama dengan hiperbola horizontal dengan pusat 0,0 yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi saya di sini sedikit memberikan cara cepatnya. Kenapa hasil dari persamaan hiperbola horizontal dengan pusat H, K adalah x kuadrat x dikurang h dikuadratkan per a kuadrat dikurang g kurang k per b, keduanya juga dikuadratkan sama dengan 1. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk pusat yang 0,0 itu adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kalau kita telusuri lebih mendalam, ini sebenarnya x dikurang 0 sama dengan per a kuadrat dikurang y kurang 0 dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Kenapa di sini 0 dan 0? Karena ini memang untuk hiperbola 0,0. Maka ketika pusatnya berubah menjadi H, maka nilai 0 ini kita ganti menjadi pusatnya yang baru, yaitu H, K. Maka di sini kita peroleh x kurang h dikuadratkan per a kuadrat dikurang y kurang k dikuadratkan per b kuadrat sama dengan, maka disitulah diperoleh bahwa rumus untuk hiperbola dengan pusat H, K yaitu x kurang h dikuadratkan per a kuadrat dikurang y kurang k dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, teman-teman bisa melihatnya di modul yang sudah kami sediakan. Untuk unsur-unsur pada hiperbola di pusat H, K yang horizontal sebenarnya hampir sama dengan yang hiperbola yang horizontal namun di pusat 0,0. Namun hanya saja pada pusat H, K itu ditulis, karena yang sebelumnya itu pusat 0,0 makanya itu tidak ditulis. Maka untuk titik puncaknya di A1 yaitu A ditambah H, K. Sedangkan untuk di A2 yaitu min A plus H, K. Untuk sumbu utamanya, karena ini horizontal, maka sumbu utamanya yaitu X sama dengan H. Dan untuk sumbu sekawannya yaitu Y sama dengan K. Sedangkan untuk titik fokusnya yaitu F1 C ditambah H, C ditambah H di koma K. Dan untuk F2 nya C dikurang K, H. Dimana untuk mencari nilai C nya yaitu C kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini menggunakan rumus Pitagoras. Untuk nilai eksentritasnya yaitu E sama dengan C per A. Untuk garis asimptotnya, persamaan asimptot berarti Y dikurang K sama dengan B per A X plus H, dan Y dikurang K
sama dengan minus B per A X plus H. Dan untuk lactus rectumnya, keempat-empatnya sama, yaitu LR sama dengan lactus rectum sama dengan 2B kuadrat per A. Agar kita lebih memahami terhadap apa yang telah saya sampaikan tadi, mari kita coba ke dalam contoh soal berikut ini. Tentukan koordinat pusat dan fokus hiperbola 4x kuadrat dikurang 12y kuadrat ditambah 24x dikurang 12 sama dengan 0. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan hiperbola ini ke dalam bentuk x kurang h dikuadratkan per a kuadrat dikurang y kurang k dikuadratkan per b kuadrat sama dengan 1 menggunakan kuadrat sempurna. Berarti 4x kuadrat dikurang, kita dekatkan yang sejenis, 24x dikurang 12y kuadrat sama dengan 12. Kalau kita keluarkan 4x kuadrat, berarti tinggal ditambah 6x dikurang 12y kuadrat sama dengan 12. Yang di dalam kurung ini kita buat dalam bentuk x plus a dikuadratkan. Maka di sini 4x kuadrat, untuk mendapatkan 6x maka di sini harus plus 3 dikuadratkan. Berarti kalau di sini kita keluarkan menjadi x kuadrat ditambah 6x dikurang 9. Agar dia senilai dengan nilai ini, maka kita harus meminuskan di sini dengan 36, karena 4 dikali 9 itu 36. Agar menjadi x kuadrat ditambah 6x, maka di sini harus diminuskan 36. Jadi dikurang 12y kuadrat sama dengan 12. Maka 4x tambah 3 kuadrat dikurang 12y kuadrat sama dengan 48. Agar di ruas kanan ini yaitu 48 menjadi 1, maka kedua ruas ini kita bagi dengan 48. Maka 48 dibagi 4 yaitu 1/12. Di sini 3/12 dikurang 12y kuadrat dibagi 48 berarti 1/4. Itu di sini y kuadrat per 4 sama dengan 1. Maka dari situ kita sudah dapat menyimpulkan bahwa di sini kan tentukan koordinat pusat, maka pusatnya yaitu berarti min 3,0. Bagaimana untuk fokusnya? Untuk fokus berarti kita harus mencari nilai C terlebih dahulu. Di sini kan baru diketahui nilai A dan nilai B. Untuk mencari nilai C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi nilai dari A kuadrat yaitu 12, nilai dari B kuadrat sama dengan 4, maka nilai C sama dengan akar dari 16 sama dengan 4.
Karena sudah diketahui nilai C-nya, maka untuk mencari fokusnya kita gunakan C plus minus H, K ataupun H plus minus C, K. Maka di sini untuk nilai H-nya berarti min 3 plus minus nilai C-nya berarti 4, nilai K yaitu 0. Maka untuk nilai 4 untuk C yang positif, maka titiknya yaitu 1,0. Dan untuk C yang negatif, maka nilai titik fokusnya yaitu min 7,0. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baiklah, saya Sika Putri Aulia akan menjelaskan tentang hiperbola vertikal dengan pusat H, K. Baiklah, yang pertama adalah bentuk umum dari hiperbola vertikal dengan pusat H, K, yaitu min X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bentuk umum hiperbola vertikal sama dengan horizontal, hanya yang membedakan operator ininya saja. Kenapa berbeda dengan persamaan hiperbola horizontal? Karena B-nya itu merupakan titik puncaknya. Jadi titik puncaknya itu di B H B tambah K dan B2 H B tambah K. Ini min. Baiklah, yang kedua adalah unsur-unsur dari hiperbola vertikal dengan pusat H, K. Koordinat titik puncaknya yaitu di B1 H, B ditambah K dan B2 H, min B tambah K. Sumbu utamanya adalah X sama dengan H dan sumbu sekawannya adalah Y sama dengan K. Sedangkan titik fokusnya di F1 H, C ditambah K dan F2 H, min C ditambah K, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Nilai eksentrisitasnya adalah E sama dengan C per B, persamaan garis asimptotnya adalah Y min K sama dengan B per A X tambah H, dan Y min K sama dengan min B per A X tambah H. Dan panjang lotus rektumnya adalah LR sama dengan 2A kuadrat per B. Baik, kita lanjut pada contoh soal. Diketahui parabola min 9x tambah 16y kuadrat min 18x ditambah 96y min 9 sama dengan 0. Tentukanlah puncak dan fokusnya. Oke, di sini min 9x kuadrat tambah 16y kuadrat min 18x tambah 96y min 9 sama dengan 0. Lalu kita samain yang x dengan x dan y dengan y. Min 9x kuadrat min 18x tambah 16y kuadrat tambah 96y min 9 sama dengan 0. Lalu konstantanya dipindah. Min 9. Lalu kita keluarkan. Di sini kenapa ditambah 1 dan di sini ditambah 9?
karena kita akan membentuk seperti ini. Jadi di sini harus menambahkan sebuah angka. Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, dikuadratin sama dengan 1. Jadi 1 di sini sama juga seperti ini. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 3 kuadratin sama dengan 9. Pada ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Di sini satunya ada min 9 kali. Jadi 9 tambah min 9 kali 1 ditambah ini 9 ada 16 kali. Jadi 16 dikali 9. Lalu ini difaktorkan. Ini jumlah, jadi hasilnya segini. Lalu kita jadikan ke bentuk persamaan. Kenapa ini 16 dan ini 9? Karena ini disederhanakan 144 dibagi min 9 sama dengan 16. 144 dibagi 16 sama dengan 9. Dari sini kita ketahui pusatnya adalah min 1 dan min 3. Lalu kita mencari C-nya. A-nya itu kan sama dengan 4 dari sini, dan B-nya sama dengan 3. Lalu C C-nya sama dengan 5. Lalu kita dapat titik puncaknya dan 2 min 1, min 6. Titik fokusnya di min 1,8. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think